Sebenarnya perubahan iklim ini adalah artinya kita sebenarnya masyarakat ada hanya korban daripada sistem global ya. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu adalah negara-negara industri. Karena sebenarnya industri-industri besar inilah yang menjadi penyumbang terbesar dari fenomena perubahan iklim ini. Dua pulau itu sudah hilang, sudah tenggelam. Yaitu Pulau Bangkai dengan Pulau Satu. Ini adalah masyarakat adat yang terancam. Keberadaannya terancam wilayahnya. Panasnya dulu dengan panasnya sekarang ini sudah sangat berbeda. Sekarang curah hujan kami tidak tahu lagi waktunya. Dengan bulannya itu tidak tepat lagi. Ada kalanya panas, ada kalanya tidak pernah panas. Walaupun hutan kami masih utuh, tetapi kalau di luar itu sudah tidak utuh, jelas lari kemari semua itu virus apa. Sehingga hutan ini juga barangkali sudah tidak mampu dia untuk menampung. Kami harus mencari jalan keluarnya agar itu bisa menjamin dan bisa kehidupan kami kembali membaik begitu. Masyarakat adat, komunitas yang sangat kecil kontribusinya terhadap terjadinya pemanasan global, ikut menerima dampak yang besar akibat terjadinya perubahan iklim. Untuk mempersiapkan masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim, Aman mulai melakukan berbagai sosialisasi tentang perubahan iklim di berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia, dan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan melindungi hutan sesuai dengan aturan adat mereka. Karena sekarang ini ya, dunia kan lagi krisis pangan, krisis iklim. Nah, semua orang, pemimpin-pemimpin di dunia sedang melihat kembali ke masyarakat adat. Nah, pertanyaannya, ketika semua orang melihat ke masyarakat adat, apakah kita tunjukkan bahwa diri kita hadir? Ada. Ini jadi soal sekarang ini. Tantangan kita terbesar ketika semua para pemimpin, baik di tingkat nasional dan internasional, mengatakan bahwa masyarakat adatlah solusi dari krisis ini. Nah, kader-kader Aman bisa nggak menunjukkan di mana masyarakat adat? Peta wilayah adat menjadi sangat penting sebagai alat untuk menunjukkan keberadaan masyarakat adat. Dengan melakukan pelatihan pemetaan partisipatif, Aman berharap masyarakat adat mampu menunjukkan keberadaannya dan mendapatkan pengakuan dari negara, serta memperoleh hak mereka kembali untuk mengelola kawasan adatnya secara lestari. Yang pertama, yang harus dilakukan oleh masyarakat adat supaya betul-betul siap memimpin di dalam upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, mereka harus menjelaskan tempat mereka hidup. Mereka harus menjelaskan apa hak-hak mereka di wilayah adat mereka. Karena itu, yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat adat memang memetakan wilayah adatnya. Kenapa penting menentukan hak gitu. Nah, kita melihat bahwa memang ketika bicara soal hak, masyarakat adat dia lebih suka bicara historikalnya, bahwa misalnya
wilayah-wilayahnya itu berbatasan dengan sungai, berbatasan dengan gunung, berbatasan dengan pohon-pohon kayu besar. Nah, oleh Aman, oleh beberapa teman-teman juga yang aktif di program-program pemetaan partisipasi ini coba untuk ditentukan batas-batas wilayahnya atau dipetakan. Selain itu juga ini adalah untuk kita meringankan beban negara untuk mengatasi persoalan yang selama ini cukup sulit mungkin bagi negara menyelesaikannya, tapi ada upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meringankan beban itu, yaitu kita memunculkan namanya Badan Registrasi Wilayah Adat. Artinya wilayah-wilayah masyarakat adat yang selama ini tidak diakui oleh pemerintah ataupun tidak diketahui oleh pemerintah, maka tugasnya masyarakat adat juga adalah untuk melakukan registrasi terhadap wilayah adatnya sendiri. Aman juga melatih kader-kadernya untuk menjadi fasilitator lokal yang bersama masyarakat adat lainnya akan bahu-membahu dalam menghadapi perubahan iklim. Ada satu program yang dilakukan oleh Aman tentang menyiapkan masyarakat adat terhadap perubahan iklim dan REDD, maka kita sedang melakukan proses training untuk menjadi fasilitator bagi masyarakat adat, di mana peserta-peserta dari training ini yang akan menjadi fasilitator di komunitas masyarakat adalah anak-anak muda yang mereka punya energi yang cukup besar, dan sehingga kita tugas yang dilakukan adalah memberikan pembekalan dan informasi-informasi untuk mereka terkait terutama dengan situasi perubahan iklim, yaitu adaptasi dan mitigasinya. Kemudian ada skema-skema nanti yang akan dijalankan, yaitu kita kenal dengan skema REDD atau REDD+. Yang sudah kita lakukan lagi-lagi karena ini penekanan kita soal hak ya, tentu kita mensosialisasikan deklarasi PBB dan beberapa perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Nah, yang kedua yang kita lakukan juga terkait dengan soal FVIC. Artinya proses-proses persetujuan dini tanpa paksaan itu juga kita sampaikan, karena itu bagian dari terkait dengan hak. Ini adalah hak masyarakat adat yang diatur salah satunya melalui deklarasi. Artinya masyarakat adat itu berhak mengatakan iya atau tidak terhadap pembangunan yang akan masuk ke wilayah adat. Masyarakat adat harus memulihkan proses pengambilan keputusan secara kolektif yang sudah ada secara adat. Jadi musyawarah adat harus dihidupkan kembali sehingga siapapun yang datang untuk tujuan apapun, termasuk untuk menggunakan wilayah adat tadi menjadi lokasi mitigasi perubahan iklim dalam skema RED, dalam skema apapun yang mungkin ini, ya, mereka mampu ya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan itu. Selain dibekali pengetahuan tentang hak-hak mereka, dalam training on trainer ini, masyarakat adat juga dipersiapkan untuk menghadapi proyek-proyek ikutan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim seperti REDD. REDD ini pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan. Kemudian orang mulai berdiskusi tentang ini. Dengan menjadi barang ekonomi, ini uang RED bisa diperoleh lebih banyak karena transaksi jual beli menyediakan banyak uang. Jadi orang lalu mulai melihat isu hutan tadi, menyelamatkan hutan tadi berubah dari yang tadi menyelamatkan, kemudian uang mulai dilihat nih. Ternyata isu RED ini bisa menyediakan banyak uang. Kita mulai harus diskusi soal dagang-dagang karbon ini. Di seluruh dunia ini begini bahasanya, no rights, no RED. Tidak ada RED kalau haknya tidak diakui. Terus cara pembayaran Bapak juga tidak jelas ini kontraknya ini Pak. Itu yang paling penting, yang persoalan uang.
Masyarakat adat juga harus memperkuat dirinya untuk mampu berunding, bernegosiasi. Karena itu, lewat program yang ada di Aman, kita menyiapkan masyarakat adat supaya mereka punya negosiator-negosiator handal yang bisa menjelaskan apa hak-hak mereka di wilayah adat itu dan bisa memperjuangkannya di dalam proses-proses perundingan yang akan terjadi ke depan. Apa itu REDD, apa itu perubahan iklim, itu sudah dilakukan di kelompok perempuan. Yang paling penting itu harus ada kader pemuda, kader perempuan adat yang bisa menjadi kader militan yang bisa berjalan. Kalau itu tidak jalan, sama saja. Mau seminar, mau lokakarya di mana-mana itu akan selesai pada saat itu saja, tidak akan berlanjut. Selama ini masyarakat adat kan selalu dalam posisi merespon ya masalah yang ditimbulkan oleh orang lain. Nah, menurut Aman, dengan kondisi sekarang, dengan krisis global tentang climate ini, maka masyarakat adat harus mengambil kepemimpinan. Ya. Jadi masyarakat adat memang harus maju ya, dengan segala kapasitas yang dia miliki, dengan segala keterbatasannya, menunjukkan ke semua pihak bahwa solusinya ada di masyarakat adat.